Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat agar kita dapat mengerti setiap rencana Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sampai hari ini, kami merasakan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami yakin Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajari kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu, dan tuntunlah langkah kami agar kami tidak menyimpang daripada kehendak-Mu. Karena itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 26 Juni 2025, tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai diboto hamudo asini rohani tuhatta Yesus Kristus, nama murahyan gabe pogos alani hamu. Asa gabe mamorahamu hinorhoni pogos nai. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Korintus adalah kota maju, kota modern yang diberkati Tuhan. Jemaat di sana pun sangat diberkati. Mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka hidup dalam kekayaan. Oleh sebab itulah di dalam renungan ini, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwasanya mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan. Mereka telah menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tetapi berkat yang paling besar adalah berkat keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam setiap kehidupan umatnya. Secara khusus kepada jemaat Korintus, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Allah sang pemilik surga. Segalanya ada padanya. Semua Ia punya. Tetapi Ia rela menjadi manusia, menjadi miskin karena kita. Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan kita bagaimana kasih karunia Tuhan telah diberikan dan kita telah menerimanya dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itulah jemaat di Korintus pun diingatkan bersama-sama dengan kita hari ini di dalam renungan ini diingatkan supaya kita mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika dikatakan di dalam renungan kita, Yesus Kristus yang maha besar, yang maha kaya, menjadi miskin karena kita. Pengorbanan yang begitu besar, totalitas dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita. Meskipun Ia adalah Allah yang kekal, yang memiliki segala kekayaan di surga, Ia rela melepaskan kemuliaannya dan mau menjadi manusia yang miskin seperti kita di tengah-tengah dunia.
Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Supaya kita mendapatkan kemuliaan karena kematiannya. Tujuan dari pengorbanan Yesus agar kita manusia beroleh keselamatan. Kita secara rohani miskin karena dosa, tetapi karena kematian Yesus Kristus kita menjadi kaya secara rohani, menjadi orang-orang yang penuh belas kasih di dalam kekayaan ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa yang dikerjakan Yesus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi mati karena dosa-dosa, tetapi dosa-dosa yang telah ditebus di dalam kematian Yesus Kristus membuat kita beroleh sukacita yang abadi, yaitu keselamatan yang kekal, menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih karunia Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus kepada kita. Sebab itu janganlah kita sia-siakan. Hendaklah kasih karunia itu menetap dalam hidup kita sampai hari Tuhan tiba. Sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Kita tetap menjadi pribadi yang kaya, pribadi yang penuh kasih karunia Allah. Tidak pernah berubah, tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa, tidak lagi hidup menuruti keinginan-keinginan dunia. Tetapi kita mengingat kasih Allah yang begitu besar sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Tidak ada lagi istilah bagi kita, emena masa digagat ursa, ina masa i naniula. Tidak, saudara, kita harus tetap pada jati diri kita yang sesungguhnya. Kita harus berani tampil beda dari tengah-tengah dunia ini. Kita tetap sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang telah dimurnikan, yang telah dikuduskan di dalam kasih Allah. Pengorbanan Yesus Kristus begitu besar, janganlah kita sia-siakan. Hendaklah pengorbanannya itu menetap dalam hidup kita dan kita beroleh keselamatan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi bersama-sama dengan Allah di sorga. Saudara, kita telah menerima kasih karunia Allah. Kenalilah itu senantiasa dalam hidupmu dan teruslah berjalan di dalam kemuliaannya. Tetap taat dan setia sampai mati. Tuhanlah yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami semakin dimampukan. Setiap hari kami semakin diteguhkan untuk tetap melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pengorbanan-Mu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Janganlah kiranya menjadi sia-sia, karena kami menuruti keinginan hati kami, karena kami menuruti keinginan dunia ini. Tetapi biarlah berbagai-bagai pencobaan yang datang boleh kami lewati, dan kami mampu untuk bertahan, menjadi pribadi yang menang, pribadi yang kuat dan setia di dalam kebaikan dan kebenaran. Kami tetap menyaksikan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi mau diombang-ambingkan oleh arus pencobaan dunia. Tetapi di dalam kasih karunia-Mu, kami semakin mengenal Engkau dan semakin mencintai-Mu ya Tuhan. Di dalam kecintaan kami kepadamu, kami akan setia sampai mati. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, apapun tantangan yang kami hadapi. Ajari kami dan mampukanlah kami melakukannya dalam takut akan Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan kami berguna dan setiap pekerjaan kami berkenan bagi-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami Bapa untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik, dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kasihani dan layakkanlah kami untuk tetap menerima kasih karunia-Mu dan terus memakai segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.